program guru honor menjadi ASN melalui program P3K, dan itu sudah dibicarakan dari tahun 2021. Sepertinya saya mengikutinya dengan sungguh-sungguh, dan semua persoalan yang mungkin akan timbul sudah dibicarakan, termasuk satu permasalahan yang dasar, yaitu soal pembiayaan. Soal pembiayaan di dalam ruangan sidang ini juga sudah disampaikan bahwa pembiayaan itu ada gaji pokok dan ada tunjangan-tunjangan yang semuanya disediakan dari APBN dan melalui DAK dan DAU. Nah, itu. Tetapi permasalahan ternyata timbul, yang saya juga tidak paham kenapa ini tidak bisa diantisipasi oleh Kemendikbudristek sebagai leading sektor, yaitu bahwa contoh soal, saya memakai studi kasus Bengkulu. Di dalam lembaran saudaraku ya, bahwa di halaman 5 kami juga melihat di sini Bengkulu ada sekitar 705 yang menunggu pengangkatan, seperti itu, belum diangkat. Dan saya sudah menerima dari 523 orang yang sudah lulus dan hari ini belum diangkat. Dan seperti yang saudaraku sudah ketahui, karena tidak ada formasi. Kenapa tidak ada formasi? Dan guru-guru di Bengkulu ini ya sabar, tadi seperti yang lain, mungkin seluruh guru di Indonesia ini sabar. Jadi mereka sudah mengadu ke provinsi, ke DPRD, ya pokoknya ke semua yang berhubungan dengan itu. Jawabannya adalah, kenapa Provinsi Bengkulu tidak membuka formasi? Satu, kata dasar adalah tidak memiliki keuangan yang cukup untuk membayar tunjangan. Satu. Yang kedua, bahwa ternyata daerah memakai untuk yang lain. Jadi kalau itu tidak dipakai untuk gaji guru, ya silakan balikan. Demikian juga dengan tunjangan-tunjangan. Dimohon kiranya saudaraku PLT Dirjen mudah-mudahan cepat menjadi Dirjen. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh saudara saya Ferdi tidak terjadi, bahwa itu soal uang pastikan bahwa memang ada dan sudah tersedia. Jadi tidak ada. Kalau pakai program 1 juta aja, kan tadi juga disampaikan sama teman saya bahwa semua terserap aja belum mencukupi. Nah, apakah tidak beranjak dari data seperti ini, sehingga yang kita permasalahkan sekarang ini tidak akan terjadi? Setiap yang lulus pasti ada penempatannya, kecuali tadi saudaraku PLT Dirjen juga mengatakan bahwa mungkin ya tidak ada pemerataan guru yang dibutuhkan. Mungkin tadi misalnya Brebes kebutuhannya ternyata cuma sekian, kemudian di daerah lain membutuhkan sehingga harusnya ada transfer guru dan sebagainya, seperti itu. Tapi kalau di Provinsi Bengkulu kami masih kekurangan guru, jadi nggak ada penolakan untuk tidak menyerap guru. Terkait proses seleksi guru honor menjadi ASN P3K di tahun 2021, dan akan ada beberapa tahap, dan bahwa dijanjikan soalnya itu sesuai dengan mata pelajaran, bahkan dijanjikan juga bahwa ada pelatihan untuk menjawab dan sebagainya, dan itu di Bengkulu terrealisasi. Jadi kami mengucapkan apresiasi. Sudah lulus, nah sekarang pikirkan lagi bagaimana menyerap, sehingga apa yang dikatakan menangis itu ubah menjadi senyuman. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Terima kasih Bu Dekor, Bu Dewi Koryati. Selanjutnya kami persilahkan Ibu Iliza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah, pimpinan, seluruh anggota Komisi 10, Prof. Nunu, beserta seluruh jajaran. Yang pertama, selamat Prof diangkat sebagai PLT. Jadi pelaksana lillahi ta'ala gitu ya. Semuanya lillahi ta'ala di Kemendikbud ini hampir rata-rata semuanya ya.
dari dirjen sampai direktur gitu. Yang sebetulnya saya ingin menyampaikan begini, dari rapat ke rapat. Awal Mas Menteri itu dengan happy-nya menyebutkan bahwasanya kemampuan beliau melobi menyiapkan anggaran untuk 1 juta guru honorer yang akan diangkat melalui P3K. Ini sebuah kebahagiaan yang kita terima bersama, luar biasa. Tapi ketika implementasi, kita kayaknya memberikan pepesan kosong. Walaupun setiap paparan yang disampaikan ada kemajuan sekian-sekian. Tapi ini sebetulnya kita bukan memberikan solusi makin sehari ke depan. Ini semakin menambah masalah gitu. Masalah kita itu udah banyak, bertambah-tambah masalah yang ada. Yang saya ingin maksudkan masalah-masalah itu, yang sudah lulus passing grade, itu nggak diangkat. Dan ingat saya, di awal saya mau dilantik, setelah dilantik, itu kepala daerah di media sosial hampir rata-rata angkat spanduk, memberikan dukungan untuk segera mereka bisa honorer ini diangkat. Kita semangat betul. Tapi kemudian ketika ini dibuka, pemerintah nggak punya kemampuan, pemerintah daerah untuk mengangkat mereka. Ada formasi tapi nggak ada uang untuk mengangkat, akhirnya SK mereka tidak dikeluarkan. Koordinasi komunikasi ini harus ada perbaikan untuk kepastian. Kalau buka ya buka, udah pasti ada kepastian mereka diangkat. Jangan kita ini begitu turun ke daerah, kita lagi yang diserbu. Seakan-akan kita rapat ke rapat menghabiskan uang negara hanya untuk rapat-rapat saja. Tadi di dalam paparan ada sejumlah 15.415 atau 5,2% yang telah diterbitkan P3K ini namun masih menunggu pengangkatan Pemda. Kemudian ada 5.312, ada 1,8% dalam proses verifikasi berkas untuk penerbitan NIP 3K. Ini sampai kapan batas waktunya? Kita perlu kepastian. Karena untuk memperkuat keyakinan mereka yang lolos seleksi ini, guru ASN P3K ini, akhirnya memang mereka kan ini mempengaruhi 2022 untuk memenuhi